Ya, saya langsung ke Ibu Hanifah. Ibu Hanifah, dari penjelasan Ketua RT yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ini diketahui bahwa pelaku, pemilik panti, Pak Sudirman ini adalah orang yang cukup dihormati di daerahnya. Bagaimana kemudian melihat sejauh ini bahkan panti ini ternyata tidak memiliki izin, bahkan orang sekitar di kawasan itu juga tidak mengetahui dan juga mungkin tidak berani untuk melaporkan ada kejanggalan tersebut, Bu Hanifah? Ya, berarti pelaku ini memiliki sifat manipulasi sosial sehingga dia bisa sedemikian rupa beradaptasi dengan lingkungan sampai mengetahui sebetulnya lingkungan akan menerima dia bila dia bersikap seperti apa. Namanya pseudomoralitas, yaitu beberapa pelaku itu mungkin merasa bahwa ketika aku berbuat baik, semua orang atau masyarakat pasti tidak akan mencurigainya. Padahal kalau diperhatikan lebih lanjut, kadang pelaku ini menunjukkan perilaku yang inkonsisten. Tetapi karena dia tahu bagaimana kapan dia maju, kapan dia mundur, sehingga masyarakat merasa bahwa orang ini adalah orang yang baik. Lalu stigma dan ketidakpercayaan, masyarakat terlalu mempercayai bahwa panti asuhan atau lembaga-lembaga sosial itu menjadi tempat yang baik dan terbaik untuk membantu anak-anak. Sehingga mereka tidak akan percaya ketika ada isu-isu negatif yang terhembus. Lalu ketika ada kasus-kasus tertentu, ketika belum meledak, mereka tetap akan mempercayai si pemilik ini. Sehingga pemilik ini semakin manipulatif dalam menjalankan aksinya. Lalu mereka biasanya mendekati beberapa orang yang dianggap sebagai petinggi, sehingga kedudukannya semakin kuat. Dari sinilah mereka akan semakin merasa punya kekuatan dalam melakukan kekerasan, termasuk dengan pendekatan terhadap masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tersebut. Oke, Bu Aymariati, tadi dari penjelasan Ketua RT kita belum bisa terlalu mendapatkan asal-usul dari panti asuhan ini. Dari temuan KPAI sendiri seperti apa? Apakah memang panti ini betul tidak berizin, tapi kan sudah berdiri selama 20 tahun? Atau ini panti yang memang sudah didirikan 20 tahun lamanya oleh si pemilik ini, si pelaku? Ya, yang temuan yang paling urgent saya kira salah satunya adalah ini tidak terbuka untuk lain jenis ya. Jadi seluruhnya anak laki-laki. Ini yang pertama. Yang kedua, pendekatannya memang keagamaan, tetapi bahkan ada plang tahfiz gitu, terminologi tentu untuk menunjukkan di situ ada pendidikan agama, padahal di dalamnya tidak ada, hanya pengajian biasa yang itu biasa dilakukan di masyarakat. Berikutnya mereka juga ketika ada yang anak-anak yang bayi ini, memang mereka yang proaktif mencari. Jadi untuk manipulasi yang kemudian dilakukan adalah akte lahirnya tidak ada nama orang tuanya dan disebutlah yatim piatu. Yang ketiga, semua dokumentasi itu dari sisi finansial itu ke rekening pribadi. Ya, ini kan terlihat gitu bagaimana sesungguhnya yang dibangun atas nama yayasan ini, karena seharusnya yayasan kan ada nama rekening lembaga, didaftarkan dan segala macam ya akte lembaganya. Nah, dari sisi ini tentu sangat bertentangan kalau kita lihat rujuk Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kementerian Sosial ya, di dalam Permen 22 2016 misalnya, yang menunjukkan Lembaga Kesejahteraan Sosial itu milik negara yang di bawah binaan Kemensos yang memiliki standarisasi. Ini sama sekali tidak ada. Jadi ketika ada pengaduan dan di dalamnya terjadi kekerasan seksual, tentu KPAI memberi dukungan pengawasan yang optimal untuk langkah-langkah yang dilakukan, baik itu di tingkat Kementerian Sosial. Alhamdulillah ada tanggap yang luar biasa dari Pak Menteri Sosial dan juga di lingkup penegakan hukum, karena ini mulai terlihat indikasi-indikasi TPPO ya, di mana manipulasi data, kemudian mereka juga mencari orang-orang yang dianggap tidak mampu dalam hal ini, mulai dari melahirkan, kemudian membayar persalinan misalnya, dan mereka dibawa anak-anak ini dan langsung dimanipulasi untuk akte lahirnya atas nama dari keluarga atau di lingkungan yayasan dengan tidak mengikut sertakan keluarga yang sebenarnya ada. Nah, tadi terima kasih Pak RT menyatakan tidak ada di lingkungan terdekat. Ini data bagi kami yang nanti akan kita lihat ya, akan dipetakan ulang bahwa sesungguhnya apakah dengan cara-cara dia secara konvensional ke rumah sakit atau justru merekrut anak-anak ini dari luar lingkungan yang ada di sini lewat
bisa jadi antar daerah, antar wilayah ya. Jadi menurut saya memang sudah mulai terlihat indikasi tindak pidana perdagangan orang. Dan kembali lagi ketika melihat pola-pola relasi kuasa ya, kalau dalam bahasa eksploitasi itu ada langkah grooming ya, di mana anak-anak di dalam penguasaan yang tidak berdaya, maka dia akan sangat lancar sekali melakukan hal-hal yang bersifat tadi seksualitas, penyimpangan, dan bahkan ini temuan kami juga ada yang sudah melakukan ya, dan yang tadinya korban kemudian menjadi pelaku. Tentu treatment ini yang kemudian menjadi perhatian serius di dalam persoalan ini untuk bisa kembali memberikan dukungan optimal pada anak-anak kita. Ya, Bu Ai, semua aktivitas yang tidak sesuai dengan SOP, tidak sesuai dengan prosedur itu, apakah memang tidak pernah sama sekali terendus, baik itu warga sekitar maupun dari Kemensos? Karena ini kan sudah berlangsung selama 20 tahun, Bu. Ini apa yang salah sebenarnya? Ada sisi kebuntuan ketika tidak didaftarkan oleh pemilik yayasan, maka dia tidak menjadi primer authority di tingkat institusi, yaitu Kemensos gitu ya, atau dinas sosial di bawahnya. Jadi karena tidak terdaftar, pengawasannya pun ya tidak secara sistematis. Nah, ini persoalan. Di satu sisi kan sebenarnya kita sedang menumbuh kembangkan banyaknya masyarakat yang mengambil peran-peran yang sangat baik ini gitu ya. Tetapi di sisi lain ternyata ini menjadi sesuatu yang betapa longgar melancarkan aksi kejahatan yang hari ini kita konfirmasi satu persatu. Nah, saya tentu melihatnya adalah di tengah ya munculnya mendirikan yayasan dan orang-orang yang melakukan tindakan yang sangat baik ini, memang pendekatan kewilayahan yang paling dasar, baik itu di tingkat RT, RW gitu ya, pelaporan, dan ini nanti masuknya ke leading sektor sesuai dengan standarisasi Permensos ya, karena di bawah naungan Kemensos, maka ini langkah yang harus dilakukan. Walaupun dia bukan primer institusional yang memang harus diawasi, tetapi kan ada lingkup yang sudah terdaftar tapi yang belum terdaftar tapi gitu ya. Ada semacam identifikasi. Ini dalam konteks pengawasan sementara ya, Mbak, saya sampaikan belum sampai pada wilayah itu, sehingga memang pengawasannya itu terstandarisasi, terakreditasi, tidak terakreditasi yang di dalam naungan Kemensos terdaftar. Jadi kita semua harus membenahi bahwa potensi-potensi adanya institusi atau lembaga kesejahteraan ya yang mulai sebetulnya ingin menjawab permasalahan yang ada di masyarakat, ini memang harus langsung ditindaklanjuti oleh pola-pola pengawasan yang lebih terstruktur. Saya kira ini memang persoalan kita semua yang memang kita belajar banyak dari peristiwa ini, sehingga tidak ada lagi karena dia terdaftar tidak terdaftar, tetapi sudah mulai bahwa sekecil apapun lingkup masyarakat yang melakukan aksesibilitas cepat terhadap anak, bahkan ini berdasarkan dari sisi untuk justru membantu kesejahteraan anak, harus berada dalam sebuah naungan dan diawasi. Baik, Bu Hanifah, terakhir ketika Ibu tadi mengatakan bahwa korban ini kemungkinan bahkan bisa berpotensi menjadi pelaku juga di kemudian hari. Ini penanganan harus seperti apa yang dilakukan secara hati-hati? Apalagi ini adalah anak panti yang jelas tidak punya support moral dari orang tua, ataupun ini orang tua ini menitipkan mereka ke panti. Seperti apa penanganannya? Ya baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayi tadi, bahwa anak-anak ini sekarang sudah ada di panti rehabilitasi, di mana di tempat itu sudah tersedia para profesional yang akan mendampingi mereka. Karena bagaimanapun juga yang harus dilakukan terhadap mereka adalah penerimaan, tidak memberikan stigma. Karena kenapa harus menerima? Karena sebetulnya mereka juga merasa bahwa dirinya kotor, dirinya lemah, kenapa selama ini tidak melapor, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan menyampaikan bahwa ini bukan kesalahan dia, karena beberapa anak, atau mungkin semua korban itu, sudah terstigma bahwa kalian itu layak diperlakukan seperti ini, karena kalian ikut saya. Nah, ini yang harus diluruskan kepada anak-anak. Lalu yang dilakukan lagi adalah memberikan aktivitas-aktivitas positif, sehingga mereka bisa menutup memori itu. Lalu menyampaikan bahwa stigma negatif yang di luar itu akan bisa kamu selesaikan ketika kamu bisa melakukan atau terus melanjutkan kehidupan dengan cara yang lebih baik. Lalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah korban, dan korban itu bisa terjadi pada siapapun, sehingga stigma negatif itu yang biasanya kita sebut dengan labeling, ini tidak akan menempel di anak-anak ini. Dan kita tahu labeling itu sebetulnya kejahatan, karena ketika anak itu mendapatkan label,
kamu itu korban kekerasan, kamu korban pelecehan, di mana dia terus menghayati label itu, akhirnya dia akan melakukan kekerasan lagi terhadap orang lain. Sebagai bentuk dari kemarahan atau kondisi mental yang buruk, dan mereka akan melakukan terhadap orang lain karena untuk menyelesaikan permasalahan mentalnya. Baik. Ini yang menjadi PR kita semua. Terima kasih Ibu Hanifah, terima kasih Ibu Aibaryati. Kasus yang begitu miris ini semoga ini bisa menjadi perhatian bagi kita bersama.